Pagi itu udara begitu sejuk, matahari baru saja naik, dan burung-burung bernyanyi riang di desa Nenek Raka. Anak laki-laki berusia 10 tahun itu baru saja tiba bersama ayahnya. Desa Nenek memang terkenal dengan hutan lebat yang luas, penuh pepohonan tinggi, suara binatang, dan sungai jernih yang mengalir di dalamnya. Wah, indah sekali ya, seru Raka sambil menunjuk ke arah hutan. Ayahnya tersenyum sambil menepuk bahu Raka. Iya nak, tapi hati-hati. Hutan itu misterius, jangan masuk terlalu jauh. Bisa tersesat. Raka mengangguk, namun rasa penasarannya begitu besar. Setelah sarapan di rumah nenek, ia berjalan ke tepi hutan sendirian. Di sana ia melihat kupu-kupu biru cantik yang terbang melayang-layang. Cantiknya, aku harus bisa menangkapnya, gumam Raka. Tanpa sadar, langkah kecilnya membawa ia masuk lebih dalam ke dalam hutan. Raka melewati semak, akar-akar besar, hingga akhirnya kupu-kupu itu menghilang. Ia menoleh ke belakang dan terkejut. Jalannya tadi yang mana? Kok nggak kelihatan lagi? Bisiknya dengan wajah pucat. Suasana hutan terasa semakin asing. Suara burung terdengar aneh, dedaunan berdesir pelan, dan cahaya matahari tertutup rimbun pepohonan. Raka mulai panik. Waduh, jangan-jangan aku tersesat, katanya dengan suara gemetar. Raka berusaha menenangkan diri. Ia teringat pesan ayahnya. Kalau tersesat, duduk dulu, tarik napas, jangan panik. Maka ia pun duduk di bawah pohon besar. Ia mendengarkan suara sekitar dengan hati-hati. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Krak, Raka melompat kaget. Siapa itu? Seekor kera kecil keluar dari balik semak sambil menatapnya. Kera itu tidak terlihat buas, malah tampak penasaran. Raka tersenyum lega. Hai monyet kecil. Kamu sendirian juga, katanya pelan. Kera itu berteriak kecil, Eke, lalu melompat ke dahan pohon. Anehnya, ia seperti mengisyaratkan Raka untuk mengikutinya. Apakah kamu mau nunjukin jalan keluar? Raka berdiri, lalu mengikuti kera itu. Perjalanan tidak mudah. Raka harus melewati lumpur yang licin. Aduh, sepatuku kotor semua, keluhnya. Lalu, semak berduri menghalangi jalan. Haps, sakit banget. Raka meringis saat bajunya tersangkut ranting berduri. Tapi ia terus berjalan mengikuti kera yang lincah. Setelah cukup jauh, Raka mendengar suara gemericik air. Itu suara sungai, katanya penuh semangat. Benar saja, mereka tiba di tepi sungai jernih yang panjang dan berliku. Raka teringat pelajaran dari guru di sekolah. Kalau ada sungai, ikuti alirannya. Sungai pasti menuju desa atau pemukiman. Raka pun berjalan menyusuri tepi sungai. Kera kecil itu ikut meloncat di dahan-dahan pohon di atasnya seakan menjadi pemandu setia. Namun, malam mulai turun. Suara hutan berubah menyeramkan. Burung hantu bersuara hu-hu dari kejauhan. Serangga berdesir, katak berkoak, dan angin bertiup kencang. Ya ampun, gelap sekali. Aku takut, kata Raka sambil memeluk tubuhnya. Untunglah, di kejauhan ia melihat cahaya redup dari sebuah pondok kecil. Dengan hati-hati, Raka mendekat. Permisi, ada orang, katanya sambil mengetuk pintu. Pintu berderit terbuka. Seorang kakek tua berjanggut putih keluar sambil membawa lentera. Siapa kau nak? Kenapa malam-malam sendirian di hutan? Tanya sang kakek dengan suara berat namun ramah. Raka hampir menangis lega. Saya Raka, kek. Saya tersesat. Tolong bantu saya pulang. Kakek itu tersenyum. Syukurlah kau menemukan pondokku. Jangan takut nak. Aku penjaga hutan ini. Mari
Ai, kata aku. Besok pagi, aku antar kau keluar. Malam itu, Raka tidur di pondok sederhana sang kakek. Ditemani suara jangkrik dan cahaya rembulan yang masuk dari celah jendela kayu. Keesokan paginya, kakek benar-benar menepati janji. Ia mengantar Raka keluar hutan, melewati jalan setapak yang aman. Saat sampai di desa, ayah dan nenek Raka langsung berlari memeluknya. "Raka, kami sangat khawatir," kata ayahnya sambil menitikkan air mata. "Maafkan Raka ya, Rakanya cuma penasaran. Tapi sekarang, Raka tahu, hutan itu indah, tapi juga berbahaya." Ayahnya mengangguk. "Yang penting kamu selamat. Ingatlah nak, keberanian itu harus selalu ditemani kehati-hatian." Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi masuk hutan sendirian. Tapi petualangannya bersama kera kecil dan kakek penjaga hutan menjadi kisah yang selalu ia ceritakan dengan penuh semangat kepada teman-temannya.